Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kampung Silat Jampang. Perkenalkan, nama saya Ashalia Azari, biasa dipanggil Sasi, dan di sebelah ada rekan saya yang bernama Lydia. Kami merupakan salah satu atlet di Kampung Silat Jampang yang terdiri dari 64 perguruan di dalamnya. Kami di sini ingin memberikan sedikit tutorial mengenai antisipasi gerakan dasar bagi anak-anak usia dini. Ikutin terus di channel Kampung Silat Jampang. 손들아 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 bang Di sini kami sudah menggunakan body protector dan akan mencontohkan gerakan secara tidak langsung. Karena dari yang kami lihat banyak teman-teman pada saat bertanding takut untuk menyerang dan takut untuk diserang lawan. Jadi antisipasinya adalah menyerang duluan secara tidak langsung. Contohnya seperti ini. Kalian pasang, hal yang pertama dilakukan bisa mengangkat kaki atau yang bisa disebut block. Setelah mengangkat kaki, bisa disusul oleh pukulan. Nah, seperti ini. Setelah pukulan, kalian bisa sikap pasang. Namun, jika kalian melakukan pukulan hanya mendapatkan 1 poin. Jika ingin double poin, kalian bisa dilanjutkan dengan serangan berikutnya. Seperti ini. Angkat, pukul, serang. Karena sekarang menggunakan peraturan terbaru yaitu peraturan 2025, setelah serangan tidak lupa untuk sikap pasang atau kaidah. Seperti ini. Seperti itu, kita bisa mendapatkan 3 poin karena 1 poin dari pukulan dan 2 poin dari tendangan. Lalu selanjutnya, kami akan menyontohkan tendangan. Kali ini kami akan memperagakan bagaimana gerakan untuk antisipasi tendangan lurus dari lawan. Contohnya seperti ini. Kenapa saya pilih tendangan T? Karena tendangan T akan lebih cepat masuk dibanding tendangan lurus tersebut. Nah, seperti ini. Jika seperti itu, maka wasit dan juri akan mencatat tendangan T kita dibanding tendangan lurus lawan. Karena kita dapat melakukan serangan itu secara cepat. Dengan cepat. Lalu selanjutnya serangan T, yaitu serangan sabit. Seperti ini. Set. Baru masuk. Jadi kita bisa tangkis dulu serangan T-nya, melakukan ladam, lalu masuk dengan sabit. Seperti ini. Nah. Selanjutnya adalah antisipasi serangan sabit. Serangan sabit ini bisa dikanter dengan serangan lurus. Jadi kita balik lagi ke awal. Jika lawan melakukan serangan sabit, bisa ditangkis, lalu kita masuk lurus. Tangkis, lurus. Di sini kalian juga bisa melakukan sedikit perpindahan agar serangan sabit lawan tidak masuk. Jadi ada sedikit gerakan perpindahan kaki agar sabit lawan tidak masuk. Setelah itu baru kita melakukan serangan lurus. Untuk serangan pukulan, agar kalian bisa mendapatkan poin yang jelas, targetnya adalah di sini. Jika kalian melakukan serangan pukulan tapi di sini, di bahu atau di lengan, maka itu tidak akan ditulis oleh wasit juri. Jadi yang benar, yang akan mendapatkan poin dengan jelas adalah serangan di tengah body, di dada. Jika seperti ini, maka ini poin jelas, poin 1. Lalu berikutnya adalah untuk serangan double. Double itu selain pukulan
lalu lurus, kalian bisa menggunakan pukulan dan sabit. Seperti ini. Blok, pukul, lalu sabit. Nah, bagaimana cara antisipasi agar sabit lawan itu tidak masuk? Kalian bisa menutup body dengan rapat. Contohnya seperti ini. Bisa pukul dulu kali dia. Pukul. Jika kalian menutup body dengan rapat, maka tendangan sabit lawan tidak masuk. Bisa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang serangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu jaraknya dari bawah bodi sampai ke kaki dan juga dari sini sampai atas. Contohnya adalah menyerang kaki seperti ini. Menyerang sendian lawan itu tidak boleh. Lalu menyerang bagian bawah bodi seperti ini. Itu tidak boleh. Lalu melakukan pukulan atau tendangan di atas bodi ke arah leher dan juga ke arah muka. Itu tidak boleh. Lalu serangan yang benar dan tepat adalah serangan yang tepat dan masuk ke bodi lawan. Contohnya seperti ini. Masuk. Lalu serangan lurus seperti ini. Masuk ke bodi lawan. Lalu sabit yang masuk ke bodi lawan adalah seperti ini. Lalu berikutnya tendangan T yang akan masuk ke bodi lawan seperti ini. Jika gerakan-gerakan sebelumnya tepat sasaran atau seperti tadi, maka sudah bisa dipastikan wasit akan mencatat poin kita dan akan mensahkan poin kita. Lalu berikutnya, ketika adik-adik sudah unggul poin, lebih baik melakukan defense aktif atau bertahan. Jadi caranya adik-adik hanya perlu menunggu lawan mengejar kita atau menyerang kita. Bisa dilakukan dengan gerakan defense T seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, adik-adik bisa langsung menjauh. Menjauh dan bisa berputar di gelanggang. Untuk istilahnya mengulur waktu, karena adik-adik sudah unggul poin. Bisa juga dilakukan dengan counter sabit. Seperti ini, tinggal tunggu saja lawan menyerang, masuk sabit. Seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana jika posisi kita yang kurang poin atau harus mengejar lawan. Harus mengejar lawan, sering saya lihat adik-adik itu ngejar poinnya dengan cara berlari. Itu akan mendapat teguran terus dari wasitnya. Jadi caranya adalah melakukan langkah silat seperti kamu lari, berarti kamu lari. Nah, lawannya akan berpindah-pindah kan. Nah, kita bisa mepet lawan. Setelah itu jika lawan sudah mepet, langsung kita serang saja. Bisa seperti itu. Coba lawannya muter. Nah, lawan ini kan pasti akan berputar di gelanggang karena dia sudah unggul poin. Maka tugas kita adalah mengejar namun tidak dengan cara berlari. Seperti ini. Nah, move-nya adalah mepet lawan. Nah, langsung serang. Setelah itu maju lagi agar lawan tidak berpindah-pindah lebih jauh. Jadi kita lebih mudah untuk mengejar poin lawan tersebut. Sekali lagi kami akan memperagakan gerakan serangan secara tidak langsung. Seperti ini, angkat kaki untuk blok, lalu masuk jab dan tendang. Bisa juga dilakukan menggunakan tendangan T. Angkat, blok, tendang. Bisa seperti itu. Lalu berikutnya adalah antisipasi dari tendangan lurus. Bisa diantisipasi menggunakan gerakan tendangan T.
Selanjutnya adalah antisipasi tendangan T menggunakan tendangan sabit. Seperti ini. Tangkis, lalu masuk sabit. Tangkis, masuk sabit. Seperti itu. Gerakan cepatnya seperti ini. Nah, bila diaplikasikan di pertandingan akan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah antisipasi tendangan sabit menggunakan tendangan lurus. Tangkis, pindah kaki lalu masuk. Jadi seperti ini. Tangkis sambil kaki kita berpindah sedikit lalu masuk tendangan lurus. Gerakan cepatnya seperti ini. Nah, tidak lupa dengan sikap pasang juga. Nah, sudah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ring